agak kedinginan. Kok banyak bingung juga. Kira-kira kenapa gitu loh. Baru pertama Mbak Minarsi. Oh, enggak. Grogi. Pertama moderator. Harap maklum. Nggih kok ketua tak perhatian suaranya kok kecil kayak keliru-keliru ngoten. Nggih, biasa Mas, baru awal nih ngoten niku. Kita juga pasti seperti itu. Alhamdulillah kabar saya di Hongkong baik dan sehat. Ini tadi pulang libur gitu. Insya Allah keluarga di Indo juga sehat. Anak si kecil yang ini lagi kena cacar air. Saya baca surat artinya Al-Hajj 46 gitu. Nggih, 46. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Nggih, matur suwun Mas. Semangat, nggak usah grogi Mas. Konco dhewe ngono. Ya, terima kasih atas pesan. Untuk pembacaan arti selanjutnya Mas Abidin ayat 47. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kabar saya di luar Jepang alhamdulillah sehat, untuk keluarga di rumah juga alhamdulillah sehat, untuk pekerjaan alhamdulillah lancar. Ini pembacaan arti surat Al-Hajj ayat 47 ya Mas? Mulai. Dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Mas, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembacaan arti ayat 48 Mas Hasan Abdul Aziz. Mas Hasan belum bisa Mas. Melaut segi nyimak mawon. Mas Suprijo untuk pembacaan arti ayat 48. Monggo kalau bisa voice. Sepertinya belum bisa Mas. Itu bisa Mas Trian mungkin. Mas Trian ada. Mas Rian ya? Mas Trian. Mas Trian. Monggo Mas Trian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengabarkan kami sekeluarga di Doha, Qatar, alhamdulillah kondisi sehat Mas, dan keluarga di Indonesia juga dalam kondisi sehat. Kita lanjutkan pembacaan arti ayat 48. Dan berapa banyak negeri yang aku tangguhkan penghancurannya karena penduduknya berbuat zalim, kemudian aku azab mereka, dan hanya kepadakulah tempat kembali segala sesuatu. Terima kasih atas waktunya Mas, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian atas pembacaan Al-Qiraah dan pembacaan arti. Untuk selanjutnya saya kembalikan waktu ke Mas Amin. Iya, matur nuwun Mas Yusuf Profeta ya. Untuk moderator atau menggilir pembacaan qiraah pada malam hari ini. Nggih, baru perdana nggih, harap maklum untuk semuanya. Nih, Ustadz juga sudah ada respon. Absen sampun nggih Mas Ma'ruf. Ini ada tambah lagi Indonesia 1, Mas Fahri masuk. Mas Fahri masuk ya. Nih. Mas ini Fahri, Mas Fahri masih sudah masuk apa di
waiting list Mas Amin. Belum ada ini. Sampun kula admit. Oh, oke. Dan Ustadz saya ACC nggih. Oke, Mas Amin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sampun masuk, Ustaz. Pakai alur lagi. Tadi sudah masuk, Ustaz. Kok aneh? Berarti tanpa nganu bisa? Insya Allah bisa, coba. Oh, belum masuk, Ustaz. Tadi belum dipakai, ya. Cek. Nah, alhamdulillah. Sampun, Ustaz. Nggih, Mas. Oke, sebelum dimulai izin melaporkan yang sudah tergabung, Ustaz. Nggih, Mas. Yang sudah tergabung ada 24. Dari Korea ada 6, dari Jepang ada 5, dari Taiwan ada 1, dari Hong Kong ada 2, dari Qatar ada 1, dari Finlandia ada 1, dan selebihnya dari Indonesia, Ustaz. Iya, baik, mudah-mudahan bisa istiqomah dan bisa mengambil manfaatnya. Indonesia dapat nyimak tat. Nggih, Mas, semoga mudah-mudahan manfaat. Pak Supriyo Magelang. Oh, nggih, saking dalam napa saking pundi niki? Nggih, wonten dalem. Nggih, nderek nyimak. Nggih. Nggih, salam kangge teman-teman di situ. Nggih, waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Supriyo. Selanjutnya Supriyo. Oke, selanjutnya monggo saged dimulai, Ustaz. Baiklah teman-teman, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah. Salam dari Al-Ustadz untuk teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, kalau masih ada pertanyaan minggu lalu kita selesaikan dulu. Kalau tidak ada, kita lanjutkan pembicaraan kita tentang Al-Fatihah. Untuk pertanyaan minggu lalu belum ada, Ustadz, tapi ini ada pertanyaan masuk dari Mas Kholis, baru saja masuk, Ustadz. Iya. Baik, kalau gitu itu nanti saja kita lanjutkan dulu pembicaraan kita tentang Al-Fatihah, ayat yang terakhir, ayat yang ke-67 gitu ya. Panjang sebenarnya pembicaraan ini karena inilah yang terjadi kepada semua umat beragama, ya, akan mengalami hal yang sama, ya, seperti yang dialami oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani itu. Hanya mengalami penyimpangan, ya, karena hawa nafsunya, intinya ke sana, kan itu. Nah, maka kita pelajari di situ, ya, artinya ketika kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kan Allah menjawab, hadali abdi wali abdi masa'ala. Ini adalah untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta, kan itu. Nah, permintaannya apa? Permintaannya adalah ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Orang-orang Nasrani senang sekali membaca itu, kemudian menjelek-jelekkan umat Islam. Itu namanya, itu kan Muhammad kan baca itu, Nabi Muhammad SAW kan baca itu, maka kemudian dia katakan berarti jalannya orang Islam itu kan bengkok, jalan yang diajarkan orang Islam oleh Muhammad itu bengkok, kata mereka itu, sehingga selalu minta ditunjuki jalan yang lurus, kan itu. Ya biar saja mereka ngomong semuanya begitu, kan. Tidak seperti itu maksudnya, kan itu.
Maksudnya di situ adalah jalan lurus, maksudnya di situ adalah minta kekuatan untuk menunaikan, untuk senantiasa tetap berada di jalan yang lurus. Cuman juga harus tahu jalan lurus itu seperti apa, ya, agar supaya kita bisa senantiasa berada di jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu ya minggu lalu sudah kita bahas adalah jalan penghambaan, ya, jalan penghambaan kita kepada Allah, kan gitu. Coba dibuka lagi ayatnya di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-51 itu jalan penghambaan. Artinya kan seluruh Al-Fatihah itu sebenarnya adalah bentuk dari kasih sayang Allah yang menghendaki agar hambanya itu betul-betul paham bahwa diri mereka itu hanya hamba, ya, sehingga disadarkan oleh Allah dengan Al-Fatihah ini bahwa Allah itu yang besar, Allah itu yang Rahman Ar-Rahim, Allah itu yang Maha Maha segalanya yang hebat-hebat itu Allah, gitu ya. Ya, bahkan ditegaskan di situ Malik Yaumiddin, Allah penguasa hari akhir, hari pembalasan itu. Ya, maka kemudian jangan sampai kita bernasib sial, bernasib sesat ketika kita itu nanti di akhirat nanti berhadapan dengan Allah itu, kan itu. Maka kemudian supaya tidak tersesat, supaya tidak bernasib sial di akhirat nanti, ya kita harus senantiasa berada di jalan yang lurus. Ya, dalam Ali Imran ayat ke-51 itu dikatakan intinya adalah jalan penghambaan kita kepada Allah. Tidak, silakan. Ali Imran surat ke-3 ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Iya. Jadi itu bentuk dakwah kepada orang-orang Nasrani juga, gitu. Kita diajari oleh Allah juga dalam ayat ini bagaimana cara berdakwah kepada orang-orang Nasrani. Ya, di situ intinya adalah fa'buduh, kan gitu ya. Hambakanlah dirimu kepada Dia, kepada Allah, itu maksudnya. Hadza siratum mustaqim, dan itu jalan yang lurus, kan itu. Artinya jalan yang lurus itu jalan penghambaan. Nah, caranya bagaimana ya? Caranya juga diuraikan dalam Quran Sunnah. Maka ya Quran Sunnah itu disebut sebagai jalan yang lurus juga, kan itu. Sudah kita bahas juga di surat Al-6 ayat 153 itu. Kemudian setelah Allah menjelaskan bahwa yang disebut sebagai jalan lurus, definisi yang lain yang dijelaskan oleh Allah. Jadi Allah menjelaskan melalui banyak definisi, banyak penjelasan, banyak keterangan yang terkait dengan jalan yang lurus. Yang paling dekat adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, jadi jalannya orang-orang yang mereka itu telah diberi nikmat, yang sudah kita bahas minggu yang lalu. Ya, siapa orang yang diberi nikmat oleh Allah itu? Ya orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin, dan itu. Di antara 4 itu, ya. Nah, maka mestinya kita mempelajari, kemudian kita mempelajari minan nabiyyin, dari para nabi. Nabi itu hidupnya seperti apa, atau kok beliau itu kemudian termasuk berada di jalan yang lurus, kok beliau itu termasuk orang yang selamat, kok beliau itu termasuk orang yang mulia. Maka kemudian akan saya ikuti, kan gitu. Maka Rasulullah Muhammad SAW itu beliau dipilih sebagai uswah hasanah, kan gitu. Kita pelajari hidupnya Rasulullah seperti apa. Dalam konteks ini bagaimana Rasul mengembangkan diri kepada Allah. Kita tiru supaya kita bisa hidup seperti beliau, kemudian selamat seperti beliau. Minan nabiyyina wasiddiqina, orang-orang yang membenarkan. Artinya betul-betul senantiasa tidak ada keraguan sedikit pun akan kebenaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita semuanya, dan itu betul-betul dipegang penuh dalam kehidupannya, ya, sejak dia menjadi orang yang beriman sampai mati nanti, gitu. Senantiasa membenarkan. Membenarkan di sini juga
Bisa dalam arti senantiasa konsisten untuk beramal sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi pahami betul ya bahwa innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu jelas tergantung kepada niatnya. Ya, maka kemudian niat tidak hanya blegere, tidak hanya bentuk luar amalan itu saja yang seperti dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, tetapi hatinya juga betul-betul lurus karena Allah, bersih karena Allah saja, bukan karena kepentingan-kepentingan lain, gitu loh. Ya, artinya kalau sholat ya tidak hanya sholu kama ra'aitumuni usolli dari sisi fisiknya, gerakannya, bacaannya, tetapi juga hatinya betul-betul menghadirkan Allah di situ, betul-betul khusyuk, tunduk, patuh kepada Allah, tidak hanya dalam ucapan, tetapi betul-betul juga dalam kekhusyukannya dalam perbuatan, termasuk perbuatan. Tidak hanya di dalam sholat, tetapi juga di luar sholat juga dalam konteks ini kan ya. Ya, maka sampai-sampai kita diperintahkan untuk tabayun itu seperti itu. Luar biasanya tabayun itu seperti itu. Jadi tabayun itu tidak hanya bertanya kepada orangnya yang dalam arti fisik gerakannya, fisik ucapannya, fisik keadaannya, tidak. Ya, tetapi hati yang tidak tampak yang menyebabkan dia berkata begitu itu apa? Hati yang menggerakkan dia ketika sampai dia mengucapkan itu apa? Orang tidak bisa menilai hati. Ya, yang sering terjadi kalau toh itu terjadi tabayun, itu yang dilihat hanya sifat fisiknya saja. Dua orang sholat, yang satu karena kemunafikannya, yang satu karena keimanannya, keikhlasannya, tidak bisa dibedakan. Yang satu imam, yang satu makmum. Tidak ditentukan yang imam ikhlas, yang makmum ya itu kemudian nifak, merupakan bentuk nifak. Tidak bisa seperti itu. Ya. Jadi yang di dalam, akar yang tidak tampak, akar yang di dalam yang tidak tampak itulah apa yang hati yang menggerakkan gerakan itu, amalan itu atau ucapan itu yang harus diungkap di dalam tabayun itu. Artinya sebenarnya tabayun itu menjawab pertanyaan mengapa. Mengapa kamu berbuat begini? Mengapa kamu berucap begini? Kalau namanya mengapa itu adalah pertanyaan terbuka. Tidak pertanyaan yang tertutup. Kalau pertanyaan itu apa, di mana, siapa, itu pertanyaan tertutup. Itu jawabnya sudah pasti. Jam berapa, harganya berapa sudah pasti. Tapi arah tabayun itu adalah untuk mengetahui hakikat perbuatannya itu apa. Nah, ya namanya hakikat itu ada di dalam hati tadi. Maka itu yang harus diungkap, pertanyaan mengapa. Nah, kalau soal mengapa itu orang lain yang menjawab, tidak akan mungkin benar. Kemungkinan benar itu kecil. Orangnya itu sendiri yang harus ditanya mengapa. Ya, kalau dalam istilah penelitian, ya, dalam istilah analisis data, itu melihat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Kalau variabel bebasnya naik, variabel terikatnya kok turun. Kenapa? Mengapa? Yang harus dijawab ini. Maka kemudian di dalam analisisnya harus menggunakan kata probably, due to. Boleh jadi disebabkan karena orang luar nggak tahu hakikat sebenarnya itu apa. Karena boleh jadi yang menyebabkan penurunan variabel terikat itu boleh jadi banyak sebab, tidak hanya satu sebab, tapi beberapa sebab kemudian bergabung menyebabkan penurunan variabel terikat tadi. Nah, begitu juga ketika kita tabayun itu untuk mengungkap yang tidak tahu kan gitu, agar supaya yang bertabayun tadi tahu gitu. Nah, luar biasa ini. Ya, jadi seseorang dia itu sholat menghambakan diri kepada Allah, seseorang itu sama-sama mengucapkan Al-Fatihah, sama-sama mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, yang satu karena Allah, yang satu tidak karena Allah, itu tidak bisa diungkap. Kecuali dia bertanya kepada yang bersangkutan, kemudian dijawab dengan jujur. Apa adanya kan gitu. Ya, nah teman-teman semuanya, jadi sekali lagi kembali lagi tadi ketika kita bicara tentang definisi yang lain dari Allah tentang ihdinas siratal mustaqim tadi,
yang kemudian penjelasannya ada di surat An-Nisa ayat 69 itu, ya, minan nabiyyin wasiddiqin wasudada'i wasolihin dan sebagainya itu, maka kita perlu mempelajari tentang asidikin itu seperti apa, asidikun itu seperti apa, wasuhada'i wasolihin, orang yang syuhada itu termasuk kelompok syuhada itu seperti apa, termasuk kelompok orang yang soleh itu seperti apa, dan sebagainya harus dipelajari panjang lebar pelajaran itu, yang intinya arahnya adalah mempelajari tentang ketaatan kita kepada Allah, kan gitu, tahu kembali lagi ke sana ya. Nah, kemudian penjelasan berikutnya ghairil maghdubi alaihim dan seterusnya ila akhir ayat tadi, ya, itu penjelasan lain yang saling melengkapi, artinya ibarat satu keping mata uang, gambarnya di sini seperti ini, yang sebelah sana itu gambarannya seperti itu, kalau kita ingin mengetahui yang namanya Shiratal Mustaqim itu. Nah, tentang orang mukmin, tentang orang siddiq, tentang orang tentang nabi, tentang itu banyak sekali sudah kita pelajari, tetapi kita jarang mempelajari secara langsung fokus, ya, tentang kesalahan-kesalahan yang dialami oleh orang-orang Yahudi maupun Nasrani, ya, sehingga mereka itu dikutuk oleh Allah seperti itu, gitu. Ya, sampai Rasulullah sendiri mengatakan bahwa innal maghduba alaihim al-yahud wa innad dhalina. Sesungguhnya orang yang dimurkai atas mereka itu adalah orang-orang Yahudi, sedangkan orang yang tersesat itu adalah orang Nasrani, kan itu. Ya. Nah, apa namanya? Sebenarnya mirip-mirip ya mereka itu. Kalau saya mengatakan itu salah satu contoh saja Yahudi dan Nasrani itu yang diberikan oleh Rasul supaya kita bisa belajar dari kesalahan mereka yang diuraikan banyak sekali di Quran, kan itu. Tetapi secara umum itu adalah sama dengan orang yang satu yang dimurkai itu adalah orang munafik, sedang yang tersesat itu adalah orang kafir. Orang munafik itu ngerti tentang Qurannya, ngerti tentang sunnahnya, ya sholat, ya poso, ya zakat dan sebagainya, ya. Akan tetapi ada persoalan di dalam hatinya tadi yang, ya, persoalan di dalam lagi yang menggerakkan dia beribadah itu, ya, sehingga dia dimurkai, kabromatan indallahi antaqulu ma taf'alun, kan itu ya. Ta'lamun atau taf'alun artinya sama. Ya, bisa dibuka coba di dalam surat Shaf ayat ke-2 dan 3. Surat Quran surat As-Saff surat ke-61 ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Nah, itu orang beriman itu bersiko seperti itu. Jangan orang beriman. Tapi kok kemudian tidak satu kata antara perbuatan dengan ucapan. Artinya tidak ada integritas moral yang seperti itu. Nah, yang layak untuk mendapatkan cap, mendapatkan titel tidak punya integritas moral itu ya orang munafik tadi, kan gitu. Itu untuk secara umum yang dimurkai oleh Allah ya munafik itu, kan itu. Kemudian secara umum juga orang yang dikatakan tersesat itu ya orang kafir itu, karena ya mereka menolak kebenaran sebelum mengerti tentang kebenaran itu sendiri. Kita bisa menyaksikan sekarang ini betapa Eropa mayoritasnya seperti itu, Amerika juga mayoritasnya seperti itu. Sudah a priori dulu sudah anggap Islam jelek dan sebagainya. Bahkan saudara-saudara kita yang mu'alaf itu banyak mereka yang kemudian akhirnya mengungkap, dulu saya bencinya setengah mati kepada Islam dan sebagainya, padahal belum ngerti Islam. Setelah ngerti Islam kemudian baru jatuh cinta.
Nah, maka pasti tersesat kalau dia tidak mengerti Islam, kok benci Islam, tidak mempelajari Islam. Tapi kalau mau mempelajari Islam, kemudian dapat hidayah dari Allah, ya selamat akhirnya kan gitu. Nah, ini yang harus kita ungkap. Nah, minggu lalu kita sudah mengungkap 2 hal kesalahan fatal yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani dari Alkitab itu, ya, yang di tengah-tengah kita justru banyak, mungkin malah mayoritas itu seperti itu gitu loh. Ya, yang pertama ya bahwa mereka akan di neraka selama hanya beberapa hari saja. Artinya di neraka itu tidak kekal bagi mereka seperti itu. Nah, ditentang di Al-Baqarah 80 kemudian 81 menolak yang seperti itu. Bahkan kemudian diungkap di dalam surat Ali Imran ayat yang ke berapa 23 24 sekitar itu, ya, bahwa keyakinan seperti itu muncul hanya karena mereka mengada-adakan saja, bukan datang dari Allah kan gitu. Ya, maka di ayat 80 itu kan ditanya apakah kamu sudah menerima janji Allah sehingga Allah tidak akan memberi janji atau kamu hanya berbohong saja. Artinya apakah ada wahyu dari Allah yang sampai kepadamu yang menyatakan seperti itu? Tidak ada. Atau kamu hanya berbohong saja, ya berarti berbohong kamu kan gitu. Nah, kita tidak boleh tiru-tiru karena itu hanya hal-hal yang diadakan oleh mereka kan itu. Masa kemudian kita mau tiru-tiru? Ya akhirnya terjadi banyak pelanggaran karena kita ikut-ikutan punya keyakinan yang seperti itu kan itu. Kemudian kesalahan yang kedua kaitannya dengan akidah fatal juga, mereka itu menuhankan rahib-rahibnya, ya, pendeta-pendetanya, orang-orang berilmu di antara mereka. Nah, kita tidak boleh juga bersikap seperti itu. Cuma saya yang terjadi di mana-mana, yang terjadi justru di tengah umat Islam itu ya seperti itu. Moco atau ayat 8 ayat 31. Tetapi nyatanya sing moco itu ya sik ngono. Nah, maka minggu lalu ditanyakan tentang apa orang Islam yang juga mengalami yang seperti itu, kalau mereka itu taklid, maka kemudian jawabannya kekal di neraka kalau dia itu taklid, dan itu ya jawabannya ada di Al-Baqarah 165 sampai 167 itu kan itu. Nah, fatal sekali keadaan kita, parah sebenarnya umat Islam ini. Maka saya katakan di minggu lalu, umat Islam itu sekarang itu belum layak untuk ditolong oleh Allah gitu. Sama sekali tidak layak malah untuk ditolong karena mereka masih banyak syirik gitu. Syirik itu malah menghapus amal solehnya kan. Ya, yang mukhlis itu hanya sedikit sekali, yang ikhlas beramal karena Allah, kayak musyrik gitu loh. Ya, nah itu yang mengerikan. Nah, hari ini kita akan bicara satu saja, jejere ayat 31 dari surat At-Taubah itu, tetapi kita akan bicara ayat yang ke-30. Silakan. At-Taubah ayat 30, ya, kesalahan fatal yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani atau ahli kitab itu, ya, di dalam mensikapi di dalam membangun konsep ketuhanan kan itu, di dalam mensikapi orang-orang yang dianggap suci, intinya kan itu, yang dimuliakan kan gitu. Silakan. Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullahi wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qaulal ladzina kafaru min qabl qataluhumullah anna yufakun. Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu.
Allah melaknat mereka, bagaimana mereka sampai berpaling? Iya, sampai seperti itu. Ya, orang Yahudi dan orang Nasrani juga kecemplung dalam persoalan yang sama. Ya, meniru ucapan atau pemikiran orang kafir dahulu. Siapa mereka itu ya? Ya orang-orang yang sudah terkenal sampai ke negeri Arab pada saat itu, pada zamannya Nabi Isa dan Nabi Musa pada saat itu. Siapa mereka itu? Yang terkenal pada saat itu ya orang-orang Yunani. Yang mereka itu punya dewa-dewa, dan dewa-dewa digambarkan seperti manusia juga, tetapi super gitu, punya anak-anak juga. Nah, begitu juga orang-orang yang terkenal, ya orang Hindu itu juga. Nah, kita bisa menyaksikan dalam cerita Mahabharata, pewayangan itu kita bisa menyaksikan yang namanya dewa-dewa itu juga punya anak, punya titisan manusia. Oh, ini titisan dewa dan sebagainya. Tiru-tiru seperti itu. Nah, kesalahan-kesalahan berulang yang seperti itu diharapkan tidak muncul di tengah-tengah umat Islam ini, gitu loh. Ya, karena umat Islam ini umat yang terakhir, Rasulullah itu nabi yang terakhir, gitu loh. Maka harus dijaga betul supaya agama ini tetap murni, hanya menyembah kepada Allah saja. Jangan sampai belok-belok seperti ini, maka diungkap yang seperti itu oleh Allah supaya menjadi pelajaran. Ya, jangan sampai kemudian kita mengkultus individukan ya manusia yang dinilai oleh mereka, oleh masyarakat sebagai orang yang mulia, gitu loh. Maka Rasulullah itu sudah berpesan kepada para sahabat itu, mengatakan la tutruni kama atrotin nasor ibnal Maryam. Jangan kalian mengkultuskan aku, ya, la tutruni kama atrotin nasoro, sebagaimana orang-orang Nasoro itu ya mengkultus individukan Isa putra Maryam, anak Maryam, Nabi Isa yang diungkap di sini anak Maryam, putra Maryam kan itu. Ya, tetapi kemudian juga di tengah-tengah umat Islam juga banyak yang mereka itu kemudian melebih-lebihkan Rasulullah, gitu ya, sampai merasa bahwa kalau kita sedang mengucapkan sholawat, Rasulullah hadir di tengah-tengah kita ketika perayaan Maulid dan sebagainya itu, ya tidak mungkin ya gitu. Tidak perlu dilebih-lebihkan. Rasulullah itu sudah berpesan seperti itu, gitu loh. Dan itu tidak hanya Rasulullah saja, di sekitar kita juga banyak mendewa-dewakan wali. Sampai wali-wali itu diceritakan kisah-kisah yang mistis yang tidak masuk akal, bisa merubah apa jenengannya kolang-kaling ya jadi emas dan sebagainya, punya kesaktian yang berlebih, ini yang berlebih dan sebagainya. Tidak ada model seperti itu, gitu loh. Ya, nggak ada model seperti itu. Bahkan juga mau lebih-lebihkan putra-putra kiai yang kemudian disebutkan Gus, yang diceritakan banyak punya kehebatan ini, atau bahkan kepada mereka yang ditempeli dengan titel Habib dan sebagainya, atau syekh atau apapun, atau syahid atau apapun itu, gitu loh. Tidak boleh, ya, tidak boleh untuk dilebih-lebihkan ya seperti itu. Ingat bahwa kemuliaan manusia itu hanya karena takwanya, bukan karena keturunannya. Bukan karena titel yang disematkannya sebagai wali. Nah, sama sekali tidak. Ya, putra Kiai Gus itu ya menungso, sama seperti kita. Mula ya ono sing apik, ono sing elek gitu. Maka jangan kemudian diunggul-unggulkan melebihi ke atas kan itu. Begitu juga Habib atau apapun itu keturunan Rasul itu, kalau dia orang bertakwa itu termasuk keturunan Rasul. Tetapi kalau tidak bertakwa, tidak ada apa-apanya, kan gitu. Maka putrone Nabi Nuh yang masuk neraka, istrinya Nabi Nuh yang masuk neraka itu, meskipun putra Nabi, istri Nabi, tidak ada apa-apanya, tapi tidak taat, tidak takwa kepada Allah, gitu loh. Jadi yang memasukkan surga itu itu bukan karena keturunan Nabi.
Ya, apalagi di dalam Al-Ahzab ayat 40 itu ya sudah disampaikan di situ bahwa Nabi itu tidak punya anak, tidak punya keturunan. Memang sudah dirancang oleh Allah seperti itu supaya di bawah nanti itu tidak ada orang yang mendapik-dapik diri sebagai putra Nabi, keturunan Nabi gitu supaya tidak tersesat melalui jalan itu. Tetapi ya nekat. Sudah ngerti kalau dalam Islam itu patriarkat, artinya keturunan itu berdasarkan garis ayah, tetapi sudah disampaikan bahwa Allah sudah difirmankan oleh Allah, Muhammad itu tidak punya anak, seorang laki-laki di antara kalian. Tetapi kemudian dipaksakan melalui jalur Ali bin Abi Thalib dan sebagainya. Nah, coba aja dibaca. Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakir rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alim. Saya ulangi. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, seharusnya sudah tahu dengan ayat itu, mudah, gamblang, gampang dipahami. Ya, maka jangan dibelok-belokkan gitu loh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Makana Muhammadun aba ahadim mirrijalikum. Sampai di situ aja sudah paham itu seharusnya. Walakir rasulallahi wa khataman nabiyyin. Akan tetapi beliau itu Rasulullah dan penutup para nabi kan itu. Jadi ada beberapa poin di situ. Salah satu poin yang kita angkat di situ itu supaya kita tidak mengkultus individukan keturunan Rasul, sudah dicegah oleh Allah di sini dengan mengatakan bahwa beliau itu bukan anak seorang laki-laki di antara kalian, supaya putus tadi garis pengkultus individuannya karena keturunan tadi ini. Tapi ternyata jalan. Alhamdulillah. Jadi pesan hadis la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam tadi itu kemudian hampir tidak pernah diajarkan di tengah-tengah umat gitu. Ya, hampir tidak pernah diajarkan di tengah umat. Malah justru sebaliknya yang sering diangkat yang seperti itu kan gitu. Kalau Rasulullah saja tidak mau melarang dirinya di kultus individukan seperti itu, sekarang malah keturunannya atau orang-orang yang dianggap keren di sekitarnya, apakah itu wali atau gus atau kiai atau ustadz atau apapun itu, nggak perlu. Ya, manusia ya manusia, yang mulianya manusia itu bukan karena kiainya, ustadznya, manusia yang mulia karena ketakwaannya kan itu, karena ketakwaannya kan. Maka sikap kita kepada manusia lain ya itu pun dibatasi itu. Meskipun kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang lain, kepada tetangga kita, kepada tamu kita dan sebagainya, maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah fal yukrim jarohu kan itu. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tamunya, kemudian juga memuliakan tetangganya dan sebagainya. Ada perintah banyak seperti itu, bahkan Aisyah itu pernah meriwayatkan seolah-olah tetangga itu bakal mewarisi karena dekatnya hubungan dengan tetangga tadi. Tapi tidak kan itu. Ya, kita diperintahkan untuk menghormati, tapi tetap ono batasi gitu loh. Batasnya sampai seperti apa batasnya kan itu loh. Batasnya Al-Fatihah menjelaskan ketika alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Artinya betul-betul pujian itu hanya untuk Allah saja, yang berhak dipuji itu hanya Allah saja, karena Allah yang punya kekuatan. Semua kekuatan itu milik Allah. Manusianya dipinjami saja, hanya sementara saja, dan nanti akan diambil dan akan dimintai pertanggungjawaban atas pinjamannya tadi gitu loh.
Jadi kalau manusia bisa berkata hebat, kalau manusia bisa berprestasi ini, memenang Nobel, kemudian juga jadi artis favorit atau menjadi olahragawan hebat, menang sekian banyak medali dan sebagainya, orang apa-apa nih di hadapan Allah. Semua itu titipan dari Allah. Dia bisa begitu karena Allah. Tidak layak untuk membanggakan diri, maka dituntunkan kita supaya ketika berprestasi, ketika mendapatkan satu karunia yang luar biasa, dituntunkan kita supaya sujud syukur. Sujud syukur pada siapa? Tentu kepada Allah. Ya, supaya betul-betul bisa merasakan bahwa itu bukan karena prestasinya yang hebat, bukan karena kehebatan dia, tetapi karena kemurahan Allah. Ya, maka ketika memuji di depan saudara kita yang dipuji tadi malah diperintahkan untuk melemparkan pasir ke wajahnya, gitu loh. Tapi yang terjadi sekarang kan justru malah sebaliknya. Pokoknya sebaliknya terus yang terjadi karena menuju kerusakan tadi kan gitu. Posting sesuatu kalau diprotes karo wong, kalau dikritik sama orang, nesu, ngambek, blok. Harapannya pujian terus, padahal salah, padahal dikritik, diluruskan, dibenarkan, tidak perlu seperti itu. Itu wujud akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari, di situ tercermin di dalam permainan medsos dan sebagainya itu. Sangat menyedihkan kan itu. Sangat menyedihkan. Nah, batasannya sudah seperti itu, kemudian akhirnya ya ini yang terjadi gitu. Ada orang berprestasi atau apa, tepuk tangan dan sebagainya. Seharusnya enggak seperti itu Islam. Podo aja tepuk tangan itu kan memberikan pujian di depannya dia kan gitu. Lah kenapa enggak tepuk tangan kan gitu? Oh ya, kalau Islam menuntunkan supaya kita mengucapkan Masya Allah kan gitu. Ada yang kita lihat tuh Allah yang punya kehendak yang hebat seperti itu sehingga memilih dia untuk bisa berprestasi, yang tentu saja harusnya dia bersyukur kan itu. Yang dipuji bukan manusia, itu yang dipuji adalah Allah, yaitu namanya tauhid. Kalau kemudian kita senantiasa selalu salah, yang dipuji adalah manusianya, termasuk dengan tepuk tangannya, dengan ini itunya dan sebagainya tadi. Kita mengalami resiko tauhid kita terkikis, bahkan bisa habis dalam model seperti itu kan itu. Ya. Nah, sisi lain batasan yang jelas lagi adalah tidak boleh sujud untuk manusia kan itu. Rasulullah sendiri mengatakan kepada para wanita itu, artinya wanita itu betul-betul harus taat sama suaminya, istri harus taat sama suaminya, sampai-sampai kalau tidak dilarang manusia menyembah atau bersujud kepada manusia lain, aku perintahkan istri bersujud kepada suami, sampai seperti itu. Ada batasan-batasan di situ di dalam menghormati orang lain. Ya. Nah, bahkan lebih ya nanti ketika ada orang terhormat datang, kemudian kita menyambutnya dengan berdiri, dengan mencium tangan dan sebagainya. Ya, dalam perdebatan dalam konteks itu, tapi kita perlu waspada yang seperti itu, jangan berlebihan kan itu. Ya, jangan berlebihan kan dalam konteks ini kan itu. Jadi yang harus betul-betul kita hormati, kita tinggikan posisinya itu adalah Allah, bukan manusia, bukan